warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Buya, yaitu tentang masalah tabwik. Yang baru-baru ini Buya, itu saya mendengar Buya tentang masalah tabwik itu ada katanya ritual dari agama lain, bukan dari agama Islam. Tapi saya perhatikan itu yang datang ke sana itu pada umumnya umat-umat Islam, termasuk yang tua-tua, muda-muda, anak-anak. Nah, tadi saya dengar Buya sebagai ketua MUI, saya usulkan supaya Buya membuat fatwa bahwasanya itu kalau memang bukan dari agama Islam itu hukumnya haram. Nah, jadi maksud saya kenapa Buya harus mengeluarkan fatwa? Sekurang-kurangnya Buya telah lepas dari tanggung jawab. Buya telah menyampaikan. Nah, itu usul atau pertanyaan atau saran saya. Yang kedua Ustaz, tadi Buya sudah mengatakan, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maaf Buya, kalau bisa bukanlah aku ini adalah Rohmu. Jangan Tuhan sebetulnya, karena Tuhan itu ditujukan untuk dewa, bukan untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, yang pertama tentang tabu. Tabu ini sudah kita lakukan koordinasi dan pihak dari pemerintah daerah khusus dinas kebudayaan di tingkat Sumbar sudah memahami. Nah, di tingkat pemerintah daerah kita sudah minta lakukan kajian secara mendalam dengan MUI pada anggota Parlemen dan sudah disampaikan. Nah, sedangkan fatwa secara umum jadi begini, orang kan kadang memahami fatwa ini tidak memahami bagaimana berfatwa. Di fatwa itu bukan sejuk takana kemudian dikecian, sejuk ketujuh dari keluar, tidak begitu. Ada fatwa yang kalau difatwakan kemudian orang-orang yang ada di dalam itu belum memahami fatwa itu, maka fatwa itu juga terima, maka mereka dustakan sehingga wibawa fatwa itu menjadi hilang. Nah, kemudian ada fatwa yang mesti dikeluarkan di tingkat lembaga keulamaan dan ada fatwa yang mesti diserahkan kepada personal dari ulama. Jadi tidak mesti harus fatwanya semuanya majelisnya. Nanti ada yang bertanya bagaimana hukumnya perempuan naik ojek tapi yang mengendarainya motornya adalah laki-laki. Tolonglah MUI fatwa ya. Itu semua MUI pula memfatwakan yang ini. Jadi itu sudah beberapa kali dibahas. Maka langkah yang diambil pertama sekali adalah langkah dakwah. Karena kalau fatwa itu dikeluarkan begitu saja, sedangkan jangankan umat, di antara karangan dai saja ada yang memahami itu bukan persoalan ritual. Tetapi saya sudah mungkin entah sampai ke Bapak atau tidak, ada 3 kalau tidak salah pernyataan saya di dalam kajian bahwa tabu itu akar perayaan tabu itu secara proses pelaksanaan tabu itu berasal dari Syiah. Itu sulit dibantah. Berasal dari Syiah. Tetapi ini perlu digarisbawahi. Ini bukan berarti mengatakan orang Periaman Syiah. Ini 2 hal. Nah, ini yang harus dijaga oleh MUI. Jadi kita berfatwa itu jangan sampai sudah berfatwa cakap antara orang, anak fatwa lalu cakapnya nanti jadi. Nah, ini yang perlu. Jadi ulama tidak begitu saja berfatwa seperti itu. Nah, maka akan diberi dahulu dipelajari dulu kondisi dan keadaan. Nah, jadi bukan orang Periaman Syiah. Karena Syekh Burhanuddin tidak ada membawa ajaran Syiah.
Kalau orang Pariaman sekarang mengatakan kami adalah penerus dakwah Syekh Burhanuddin yang ada di Bulaannya, yang kemudian beliau berguru kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Aceh, dan kawan-kawan beliau dan murid-murid beliau bertebaran di Sumatera Barat. Walaupun tentu Islam tidak masuk dibawa oleh Syekh Burhanuddin, itu perlu diingat. Islam telah ada sebelum Syekh Burhanuddin. Karena Syekh Burhanuddin ke Aceh itu bukan mengambil Islam, tapi itu meningkatkan pengajian. Kalau ibarat orang kuliah sekarang dari S1, S2. Karena Syekh Burhanuddin telah belajar dengan Tuanku Madinah di Pariaman sebelum berangkat ke Singkil. Dan bersama beliau ada kawan-kawan beliau yang dari juga. Ada yang dari yang jadi Tuan Kadi, yang dari Padang Gantiang, ada yang dari Solo, ada yang dari pesisir lainnya, ada yang dari Padang, Tetangga dan lain-lain. Itu pertanda Islam sudah menyebar. Nah, jadi sekarang saya garis bawahi, orang Pariaman tidak Syiah, tidak menganut Syiah. Dan jangan ada yang mengatakan bahwa orang Pariaman pernah menganut Syiah Qaramitah. Itu adalah tulisan Mangaraja Perlindungan di dalam kitab Tuanku Rauf. Ini yang sering menyesatkan orang ini. Kitab ini dipakai oleh para akademisi menulis tentang perang Badri yang isinya fitnah. Dan itu telah dibantah oleh Buya Hamka. Kitab bantahannya sama tebalnya dengan kitab Tuanku Rauf itu. Yang diberi judul oleh Buya Hamka, Tuanku Rauf Antara Fakta dan Khayal. Itu bantahan terhadap Mangaraja itu. Nah, disitulah ada yang mengatakan bahwa orang Minangkabau pernah menganut Syiah Qaramitah. Itu Syiah Qaramitah itu berbahaya, dan itu dulu yang mencuri Hajar Aswad. Nah, jadi tidak ada itu satu. Tetapi akarnya memang dari Syiah, iya. Terus siapa kemungkinan yang membawanya? Kemungkinan membawanya adalah orang-orang dari Gurkha yang dimasukkan di dalam ketentaraan oleh Inggris ketika menguasai daerah pesisir barat Sumatera. Bapak ingat kan ibu bahwa sebelum Belanda siapa yang berkuasa? Inggris. Pusatnya adalah Padang dan Bengkulu. Karena itu Tabut itu di Bengkulu, Tabut namanya. Tabut itu ada di dua wilayah itu. Nah, ini kemungkinan besar adalah orang-orang Gurkha tadi yang mereka memang beragama Islam tapi di dalam konteks ilmu kalam. Nah, mereka adalah orang-orang penganut Syiah. Nah, inilah karena itu pernah dahulu ada tamu ini di Padang Panjang. Jadi mungkin yang dulu tahu dari catatan Bihamka bertemu, tapi itu pernah dulu di Padang Panjang. Siapa yang melakukan? Orang-orang keturunan dari Gurkha itu juga yang kerja mereka tukang pati ya. Nah, disebut orang-orang Cipai namanya. Nah, kemudian hilang itu dan tidak ada lagi. Nah, sekarang bagaimana persoalannya? Persoalannya tidak pada ulama lagi. Nah, saya senang dengan pertanyaan ini. Tapi pertanyaan ini dihadapkan pula nanti ke Pemda. Ya. Nah, kita kan sekarang kan hanya ke ulama yang kita katakan, ayo fatwakan ya. Siap. Saya sudah ingatkan bahkan di tingkat provinsi ketika itu Dinas Kebudayaan ada Bu Ranti namanya. Beliau adalah putri dari Nafis yang mengarang kitab Robohnya Surokan. Nah, itu sudah kita tidak setuju juga. Tetapi daerah kita yang tempat adanya itu menjadikan dia ikon pariwisata. Nah, inilah ketika ikon pariwisata ini telah dilabel begitu, maka menyangkutlah di situ berbagai kepentingan termasuk ekonomi yang melibatkan orang banyak. Nah, karena itu kita mengambil kebijakan. Ketika itu kita minta, mungkin ada yang tahu dengan Ustaz Zulkarnain di Kota Pariaman, belum ketua bidang fatwa itu, Ustaz, tolong diberi pencerahan umat bahwa tahun ini akarnya adalah Syiah. Dan saya sangat khawatir, mungkin di dalam video itu sudah saya jelaskan, mungkin nanti dicari. Saya sangat khawatir ini akan diisi kembali. Kenapa? Karena saya mendeteksi adanya tokoh-tokoh dari kedutaan Iran yang datang di dalam acara itu. Nah, tetapi sampai hari ini Pak, pemerintah daerah kita masih belum mau.
Jadi ini bukan persoalan fatwa lagi. Adanya di mana? Di ranah pengambil kebijakan. Nah, kalau memang kita sepakat dalam hal ini didukung oleh termasuk perantau, apalagi yang ada di Pariaman, tapi dengan memahami bahwa masyarakat kita sebagian memang hidup dari kegiatan itu, banyak mendapatkan keuntungan pariwisata, kita harus berpikir kembali bagaimana mencarikan ikon pariwisata yang tidak mengkhawatirkan akan merusak akidah. Nah itu sampai di situ perjalanan MUI. Sampai di situ. Nah, apakah suatu saat nanti akan sampai kepada totalitas? Jadi ketika totalitas itu MUI sudah berhadapan-hadapan. Kalau kini setiap menyendiang itu. Ibarat rambut sile ya, ada maduk-maduk benar. Tapi kalau nak jo namuk mereka mungkin akan tiba saatnya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ke situ. Sudah sadar orang yang mengambil kebijakan wah ini beresiko. Nah, mereka tempatkan. Nah, tapi ada sebagian dari tokoh-tokoh kita. Nah, itulah salah satu yang membuat mereka menganggap saya radikal. Kata mereka, jangan dipandang itu dengan syariat. Pandang itu sebagai kebudayaan. Saya jawab bahwa di dalam Islam tidak ada aspek kehidupan yang terlepas dari tinjauan syarak. Di dalam adat Minang, syarak itu adalah jiwa dari adat. Karena itu, pepatahnya lengkapnya adat bersanding syarak, syarak bersanding kitabullah, adik bapak syarak berlindung, syarak mengatur adat memakai. Artinya, tidak ada suatu tindakan yang tidak diisi dengan pertimbangan syariat di dalamnya. Halal dan haramnya, sah dan batalnya dilakukan atau ditinggalkan. Nah, sampai di situ kita telah sampai. Nah, cuma belum lagi. Tapi tentu kita tidak akan menyerah, akan terus mengingatkan. Dakwah tentu tidak akan selesai dengan sekali pancung. Itu satu. Terus apa lagi? Yang kedua tadi? Oh, masalah. Jadi ada terjemah. Saya tahu sebagian orang risih dengan kata Tuhan. Nah, sebagaimana juga risih dengan kata sembahyang. Nah, karena dianggap sembahyang itu sembahyang minimas. Gitu. Ini saluran. Di dalam konsep terjemah, selama itu terjemah, jadi bukan dipakai sebagai untuk alat beribadah. Jadi ada dua. Jadi kita ketika mengkaji hal ini tidak boleh diambil satu saja. Nah, sebab ada bahasa yang kalau disampaikan seperti bahasa Arab, dia belum tersadur ke dalam bahasa Indonesia. Belum tersadur. Satu. Atau yang kedua, bahasa itu tersadur tapi belum populer di tengah masyarakat. Maka bagaimana cara memberikan pemahaman? Disitulah ulama mengatakan sudah sampaikan saja salat. Kemudian apa lagi? Kalau perlu saum siap. Nah, kalau perlu Rabb, ilah. Ilah tidak Allah maknanya. Nah, ilah begitu. Ini satu prinsip. Yang kedua adalah ada yang berpendapat kita boleh menerjemahkan takriban ila fahmi untuk mendekatkan kepada pemahaman mereka, tetapi jangan dikatakan bahwa itu adalah sebagai wasilah untuk berta'abbud, untuk beribadah. Nah, jadi yang kalau saya tidak memakai kalau berdoa, ya Tuhanku, ini tidak. So itu doa, itu ibadah. Tetapi ketika menjelaskan kepada orang supaya dia faham, nah, bahwa itu maknanya adalah yang disembah daripada panjang itu, kata Tuhan bisa menjadi takriban. So makna Rabb tidak cukup hanya dengan kata Tuhan saja. Makna Rabb bisa bermakna adalah Murabbi. Makna Rabb bisa bermakna Khaliq. Banyak makna yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu konsepnya. Jadi tidak salah ketika orang menerjemahkan untuk memberikan takrib pendekatan. Tetapi kalau memakainya di dalam beribadah, itu tidak tepat, tidak benar. Contoh, ketika kita berdoa, wahai Tuhanku, saya termasuk jangan pakai itu. Pakai
ya ilahi. Tetapi kalau di dalam berceramah mengingatkan, apalagi kalau di kampung anda ngerti orang bersuara Rumi tutup ya apa dah kena cari katung juga. Nah itu maknanya, begitu caranya. Itu dalam metode dakwah. Jadi jangan, tidak semua orang yang menyebutkan kata Tuhan, apalagi kalau kata itu telah bergeser maknanya di dalam kelompok tertentu, tidak lagi seperti menyembah Tuhan, karena di balik-balik Tuhan. Jadi yang itu dia akan jelas. Nah, apa bagaimana? Tuhan itu saya pelajari. Itu diambil dari bahasa. Iya, dari Sanskrit, benar. Artinya tu kepala Andewa. Nah, jadi saya buka pula Al-Quran surat 7 ayat 180. Barang siapa yang menyebut Allah keluarga negara Al-Husna, Allah akan membuat perhitungan. Jadi umpamanya seperti ini. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan gitu kan? Ya. Jadi tidak ada kepala dewa kecuali Allah, kan gitu. Jadi Allah Mungkin itu, sebentar saya paham. Mungkin Bapak harus ada satu pemahaman tadi. Ada kata itu makna lugawi. Ada kata itu makna istilah urfi. Ya Pak, ini saya jelaskan dulu. Jadi yang Bapak sebut itu adalah makna lugawi. Sama dengan sholat. Sholat makna lugawinya doa. Ketika dia tusta'mal dipakaikan di dalam istilah syar'i, muncul yang populer makna salat apa? Adalah ibadah dengan gerak tertentu, perkataan tertentu, dengan niat yang tentu, diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, begitu. Itu makna mustalah namanya. Nah, ketika uruf ada di satu daerah, kebutuhannya bukan kebutuhan ibadah, kebutuhan terjemah. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, ketika Bapak hadir di satu tempat, orang meminta apa Rob itu, bahasa kita, kata kita. Kita kata ya Rob. Nah, apakah Rob itu bermakna adalah Rob dengan makna sifat dengan Allah dengan lafaz jalalah? Ada dua perbedaan dasar. Jadi ini kajiannya sebenarnya sudah panjang. Tidak semudah itu mengatakan ini tidak boleh dipakai. Nah, tetapi dalam batasan-batasan tertentu dia boleh untuk takriban. Sama dengan terjemah. Kalau Bapak akan cari terjemah yang pas, saya mau tanya contoh. Apa makna kaf di dalam bahasa Arab? Kaf. Ini contohnya, tidak terjemah itu memang tidak mewakili seluruh makna. Begitu. Kaf. Bapak dan lihat ya, orang di BFA juga sering membawa jamaah pergi umrah dan haji. Pernah tak lihat orang Indonesia pakai sarung tangan? Bukan sarung tangan ya, tapi penutupnya saja, atasnya saja, bawahnya buka. Ada juga yang buat sarung tangan yang di bolongnya ini. Dan kenapa ada gaya seperti itu? Itu penyebabnya terjemah yang tidak memenuhi seluruh makna. Nah, kenapa demikian? Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada arti dari makna kafun itu secara persis. Sekarang saya coba bahasa Indonesia. Kalau dari lengan, dari ketiak sampai ke ujung jari apa namanya? Lengan atau tangan. Nah, sekarang saya bagi itu. Ini kajiannya ke fikih lughah jadinya. Nah, jadi tidak sesederhana itu Pak. Kemudian dari ketiak sampai ke siku apa namanya? Nah, itu yang tepat yang dipakai, pangkal lengan. Selesai kan, pangkal lengan. Tapi masih pakai lengan. Nah, kita lanjutkan. Mulai dari siku sampai ke pergelangan tangan. Apa namanya? Tangan tapi ini tadi. Ya PR lah kira-kira. Nah, ini contoh Pak. Tapi kita tidak bisa menerjemahkannya. Jadi terjemah itu dibutuhkan ketika pembicaraan. Nah, yang Bapak bicarakan tadi tidak boleh ketika beribadah bertakarruf. Ya sama dengan Al-Quran Karim. Nanti saya cerita sedikit perdebatan ketika terjemah Al-Quran pertama sekali akan dilakukan di Al-Azhar. Nah, di sini ya,
Ini belum bertemu kita. Apa namanya? Kita lanjutkan. Mulai dari pergelangan tangan ke ujung jari apa namanya? Di bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Tapi tangan ini tadi. Tapi dari pergelangan tangan ini boleh ya? Pergelangan tangan ini sampai ke ujung jari. Jari ini. Tangan ini. Telapak tangan ini saja. Punggung tangan ini saja. Yang keduanya apa? Jari ini. Ya sudah, nyerahnya nggak ada namanya. Nah, kemudian diterjemahkanlah kafun ini. Kafun itu ini, Pak. Kedua-duanya. Telapak tangan dengan punggung tangan. Itu kafun besarnya. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan, ya kan? Itu kisah Asma datang kepada Nabi pakai pakaian yang agak ketat transparan, ditegur oleh Nabi, ya Asma idza balagatil mar'atul mahid, apabila wanita sampai pada saat dia telah haid, tidak boleh tampak dari tubuhnya menjasadi illa asara ila kaffaihi. Nah, kafun, Nabi mengisyaratkan telapak tangannya ke wajah. Ya, wajah. Apa makna kafun? Karena orang Indonesia tidak ketemu terjemahan kafun itu, diterjemahkan ala kadar telapak tangan. Nah, dari terjemahan sudah dibuat satu tangan bolong itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Rabb itu bermakna Tuhan dalam pengertian agama Hindu Sanskrit, tetapi sebagai pendekatan. Nah, ketika orang itu telah paham itu, mengerti, baru kita jelaskan makna rububiyah. Jadi terjemah tidak mewakili, terjemah takriban. Jadi ada perdebatan ketika Al-Quran diterjemahkan. Ada kelompok ulama yang anti dengan terjemahan Al-Quran, menentang. Kenapa mereka menentang? Karena itu akan mentahrifkan Al-Quran, akan menyelewengkan Al-Quran dari maknanya. Tolak, tidak ada terjemah-terjemah. Tapi kelompok ulama yang lain, kalau kita tidak terjemah, bagaimana kita menjelaskan ini kepada orang yang tidak punya bahasa Arab, yang tidak mengerti apa makna Tuhan di India misalnya, Buddha, bagaimana menjelaskan? Nah, di situ terjadi perdebatan antara kelompok yang setuju menterjemah dengan kelompok yang tidak setuju menterjemah. Akhirnya diambil keputusan di dalam Majma' Buhus, lahirlah keputusan bahwa Al-Quranul Karim boleh diterjemahkan bisyuruh dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama itu dalam rangka untuk menyampaikan risalah Islam, menerjemahkannya kepada orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Yang kedua, terjemah bukanlah Al-Quran, bukan Al-Quran. Wala ta'khudhu, dan tidak mengambil hukum Al-Quran sedikit pun. Jadi jangan dikatakan ketika kita membaca hadis bahwa membaca Al-Quran itu satu huruf mendapat 10. La aqulu alif lam mim harf, tapi alif harfun, mim harf, ya kan, lam harf. Itu tidak bisa dikatakan dengan nama Allah. Apakah dapat D-nya 10? E-nya 10? Tidak. La ta'khudh, dan tidak boleh dijadikan rujukan hukum. Kenapa? Karena yang dikatakan dalil itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah ma nazala, ma Allah Ta'ala ala Nabi Muhammad SAW, adalah Arabi. Nah, jadi fahami ketika ulama harus menerjemahkannya dalam rangka takrib pendekatan bahasa dengan menggunakannya sebagai ibadah untuk beribadah kepada Allah. Pajak Baik, sharing. Ya, alhamdulillah. Sudah pukul 2 ya. Informasi Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu semuanya acara pembukaan Munas Musyawarah Nasional pertama dalam nanti pada Ahad tanggal 24 September pagi jam 9 pagi bertempat di Hotel Balairung di Matraman Raya. Bapak Ibu kami undang semuanya dalam acara pembukaan tersebut. Insya Allah Bu Yanus nanti akan menyampaikan kembali nasihat-nasihat beliau. Dengan juga ditambah oleh Bu Yanus Rabas juga.
sebagai ketua Dewan Pakar ya, dan beberapa tokoh-tokoh Minang lainnya, yaitu pembukaan acara dari pagi sampai malam acaranya. Itu undangan resmi kepada Bapak Ibu semua dalam acara pembukaan acara Munas pertama dalam insya Allah Ahad tanggal 24 September insya Allah. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu pengurus, ya pengurus sekarang dari DPP sampai DPW, DPD, ya pengurus masjid, kita ke ruangan sebentar, ya misi Parui, ya misi perut, terus yang terakhir nanti untuk rapat di ruang sebelah untuk rapatnya nanti. Terima kasih untuk perhatiannya.